Ki Kuwusangkan atau Cakrabuana ingin membantu pasukan Kuningan, tapi tidak diizinkan oleh Sunan Jati. Ia pun tetap berangkat, namun malah tersesat di Gunung Panawarjati dan bertapa di sana. Setelah ia pergi, Anggasuura datang melaporkan bahwa Arya Kemuning dan Dalam Kiban hilang di laut. Sunan Jati meyakini bahwa mereka masih bertempur di sana. Sunan Jati lalu mengirim bala bantuan di bawah Pati Keling, tapi pasukan Cirebon terdesak oleh kekuatan dan kesaktian para pemimpin Galuh. Prajurit hanya bersorak dari belakang, dan ketika pemimpinnya kalah, mereka ikut mundur. Saat pasukan Cirebon mundur, Ki Kuwusangkan masih bertapa. Ia menyesal telah membangkang pada Sunan Jati. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari pohon randu. Ia telah dimaafkan dan diminta segera membantu. Cakrabuana pun kembali ke medan perang. Di langit, ia mendengar suara tantangan dari Sang Hyang Gempol yang naik kuda terbang. Ia langsung mengingat semua pusakanya dan terbang mengejar. Kemanapun Sang Hyang Gempol lari dan bersembunyi, golok pusaka milik Cakrabuana terus mengejarnya. Telah selesai dikidungkan kisah besar dari tanah Cirebon, tempat pertemuan antara langit dan bumi, antara suara para wali dan langkah para raja. Dari kemunculan Sunan Kalijaga dan para wali lain yang menata jalan Islam di bumi Jawa, hingga Ratu Gandasari, sang wanita emas yang menyatukan cahaya dan kekuasaan. Kita saksikan bagaimana Cirebon tumbuh bukan hanya dengan pedang dan perjanjian, tapi dengan hati yang diterangi ilmu, kesabaran, dan cinta kepada Sang Maha Tunggal. Raja-raja dan para kesatria seperti Arya Kemuning, Kuwusangkan, dan Sunan Jati bukan sekedar tokoh sejarah, tapi cerminan jiwa-jiwa yang ditempa oleh ujian zaman. Musuh datang dan pergi, dari Galuh yang menebar ancaman hingga pertempuran dahsyat di Gunung Gundul dan Laut Lepas. Namun Cirebon tetap tegak bukan karena kekuatan duniawi, melainkan karena kekuatan ilahi yang dipelihara oleh para wali. Demak, Banten, Pajajaran, bahkan nama-nama gaib dari kitab-kitab tua, semua menjadi saksi betapa penyebaran agama bukan sekedar misi politik, melainkan panggilan suci untuk mengubah peradaban. Di antara bait-bait pupuh tersusun kisah yang tak hanya hidup dalam lembaran, tapi tumbuh dalam jiwa tanah Jawa. Kisah tentang kasih dan perjuangan, tentang cahaya yang tak padam meski badai datang bergulung. Kisah ini kita titipkan kepada waktu, biarlah ia mengalir seperti sungai menuju samudera takdir. Dan siapapun yang membacanya kelak akan tahu bahwa Cirebon memiliki kisah legenda yang sangat mengagumkan. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.